Film ini dibuka dengan tokoh utama, Virgil, yang bepergian dengan kereta, seorang pengembara tanpa tujuan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain mencari sesuatu yang lebih, kali ini pekerjaan baru. Dia mendengar desas-desus tentang sebuah tempat di pedalaman gurun, lokasi penggalian emas tersembunyi yang dikenal sebagai The Compound. Dengan harapan dan tekad yang tipis, dia pun memulai perjalanan menuju ke sana. Setelah berjam-jam di kereta, ia akhirnya tiba di kota yang kering dan penuh debu. Tampak seperti kumpulan bangunan yang berserakan. Tersesat dalam debu, dia bertanya-tanya mencari cara menuju ke The Compound. Dan akhirnya, diarahkan ke seseorang yang mungkin bisa membantunya, seorang pria di pom bensin terdekat yang katanya memberi tumpangan ke sana. Akhirnya, dia mencapai pom bensin, sebuah bangunan kecil reyot yang berdiri sendirian di cakrawala. Dia melangkah masuk, pintu berderit pada engselnya, dan menemukan seorang pria di belakang konter. Virgil mulai bertanya tentang The Compound, tentang tumpangan, tentang apapun yang bisa membawanya lebih dekat. Namun, pria itu hanya berdiri di sana tak bergerak, wajahnya kosong, matanya jauh menerawang. Dia tidak merespons, tidak berkedip, dan tidak bergeser, tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang diajukan Virgil. Pria itu tetap membeku dalam keheningannya. Seharusnya aku bertemu seseorang di sini. Virgil dengan sabar mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada pria itu, dan akhirnya dia menjawab salah satunya, dengan menunjukkan di mana kamar mandi berada. Kamar mandinya tampak sangat tua dan kotor, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Saat dia berada di dalam, seorang pria bertanya, apakah dia orang yang akan pergi ke The Compound? Dia membenarkannya, dan membersihkan diri sebelum berangkat untuk perjalanan besarnya. Pria itu menyuruhnya untuk tidak membuang-buang air dan segera pergi, karena mereka akan segera memulai perjalanan mereka. Jangan buang-buang air. Ketika mereka sampai di kendaraan dan mulai jalan, pria itu bilang dia harus bayar $100 lagi untuk bensin. Dan $20 untuk air. Virgil bilang dia kira bensin sudah termasuk dalam $200 itu. Dia setuju membayar sebelumnya, lalu pria itu bilang, dia akan kembali kalau Virgil tidak setuju dengan kesepakatan ini. Namun, Virgil setuju membayar tambahan tersebut. Sopir itu bilang dia pikir perusahaan yang dituju sudah memberitahu dia tentang detail pembayaran. Virgil memperjelas, katanya mereka hanya memberitahu bahwa akan ada seorang pria yang akan membawanya ke sana dengan $200. Virgil tidak keberatan membayar lebih. Asalkan dia sampai di sana dengan selamat di mobil. Virgil mencoba membuka mobil. Namun, pria itu menghentikannya, katanya itu akan merusak mesin. Mereka melanjutkan perjalanan di padang pasir. Dan mereka berhenti untuk mengganti ban. Sopirnya Keith tidak mengira Virgil kuat. Bahkan, dia mengejek cara Virgil mengganti ban. Mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pasir di antah berantah. Namun, akhirnya mereka harus berhenti, karena tidak bisa melanjutkan perjalanan di malam hari. Saat malam hari, ketika mereka duduk di dekat api, Keith mulai bertanya tentang Virgil. Dia bilang dia dari barat, dan Keith menebak dia pindah ke tempat lain. Karena ketidakstabilan yang terjadi di barat, Keith lalu bertanya apa yang terjadi pada wajahnya. Virgil adalah orang yang pendiam dan tertutup. Jadi, dia tidak menyukai sesi obrolan Keith. Dia tetap menyendiri, menghindari kontak mata, hanya menjawab jika perlu, dan membiarkan keheningan berbicara untuknya. Tetapi Keith terus berbicara, tidak terpengaruh oleh kurangnya respons, dengan santai melontarkan lebih banyak pertanyaan dan pemikiran. Dia bilang, dia hanya mencoba memulai percakapan, karena tidak banyak yang bisa mereka lakukan, dan hanya ada mereka berdua. Api unggun berderak di antara mereka, cahayanya menciptakan bayangan yang bergerak di wajah mereka, tetapi jarak tetap ada. Meskipun malam sunyi dan padang pasir terbuka di sekitar mereka, ruang di antara mereka terasa tertutup. Setiap orang terkurung dalam pikirannya. Dia terus bertanya, apakah dia tidak punya seseorang yang layak untuknya. Di barat, dan Virgil bilang tidak ada siapapun. Mereka mencapai kesepakatan dengan menyatakan bahwa mereka berdua kesepian. Dan mereka sudah lama merasa sendiri. Keith melanjutkan pertanyaannya, dan bertanya mengapa dia pergi ke kompleks itu, karena itu tempat yang aneh untuk dituju. Virgil memberitahunya, dia pergi ke sana, untuk kesempatan sekali seumur hidup, mengeluarkan brosur dari sakunya, dan menunjukkannya kepadanya. Kesempatan sekali seumur hidup. Brosur itu menjamin hanya dalam 4 hari Anda akan menjadi orang baru setelah bekerja di lokasi penggalian emas. Keith tertawa melihat apa yang dibacanya di brosur. Dia pikir iklan seperti ini adalah penipuan besar.
dan menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap dia akan mencapai banyak hal dalam 4 hari. Karena perusahaan-perusahaan ini mengatakan apa saja untuk mendapatkan orang-orang seperti Virgil bekerja untuk mereka. Virgil memberitahunya bahwa tempat asalnya bukanlah piknik. Keith menyuruhnya untuk tidak putus asa. Meskipun dia pikir tempat asalnya buruk, tempat yang akan dia tuju mungkin lebih buruk, kata Keith. Jam kerja dan kerja keras yang harus dia tanggung mungkin banyak. Tetapi Virgil bertekad dan tidak keberatan bekerja keras. Jika itu berarti hidupnya akan berubah, dia duduk dengan tenang, fokus pada jalan di depan, dan apa artinya bagi dia. Dia tahu itu tidak akan mudah, tapi dia bersedia mengambil resiko itu. Keith memberinya kata-kata nasihat terakhirnya, mengatakan dia tidak akan bertahan lama di lingkungan itu. Karena penampilannya dan sifatnya yang tenang, orang-orang di sana tangguh. Dan mungkin sulit baginya untuk menyesuaikan diri, dia memberitahunya bahwa dia bisa dengan mudah menjadi sasaran. Seseorang yang mungkin dicoba dipecahkan atau didorong oleh orang lain. Tetapi Virgil dengan tegas memberitahunya. Dia akan mampu menangani apapun yang akan terjadi padanya, apapun yang terjadi, dan tidak menoleh ke belakang. Dia tidak ragu-ragu atau berpikir 2 kali, dia siap untuk bergerak maju apapun yang diperlukan. Keesokan paginya mereka memulai perjalanan. Kali ini Virgil yang menyetir, ia mencoba menyalakan AC. Dan saat melihatnya berfungsi, ia membukanya lebar-lebar. Berfungsi beberapa detik, lalu mobil melambat, dan mesinnya mogok. Sial! Keith terbangun karena suara mobil, dan dengan kesal, menyuruhnya menghentikan mobil. Minggir sekarang juga, mereka keluar dari mobil, dan pria itu memarahi Virgil, karena menyalakan AC, padahal sudah diperingatkan. Virgil meminta maaf atas perbuatannya dan pergi kencing. Di sana ia melihat sesuatu yang berkilau. Ia mengusap debu dari batu berkilau itu, dan memanggil Keith untuk melihatnya. Apa itu? Saat Keith bertanya, Virgil menyuruhnya datang dan melihat sendiri. Setelah melihatnya, Keith tidak yakin apakah itu emas asli atau hanya batu berkilau biasa. Ia lalu mengeluarkan korek api dari sakunya, dan memberitahu Virgil, bahwa jika terbakar hitam, itu bukan emas. Sebelum membakarnya, ia menyalakan korek api dan meletakkannya di atas batu. Batu itu tidak terbakar hitam, yang berarti itu adalah emas. Itu emas beneran. Virgil dan Keith sama-sama terpaku menatap batu itu dengan kaget. Menyadari beratnya penemuan ini, matahari menyengat punggung mereka, tapi tak satu pun dari mereka bergerak untuk sesaat. Mata mereka terpaku pada permukaan yang berkilauan, yang mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih berharga di bawahnya. Setelah beberapa saat, keheningan pecah. Mereka mulai menggali di sekitar area itu, didorong oleh adrenalin dan ketidakpercayaan, tangan mereka bergerak cepat. Sekop memotong tanah kering, debu beterbangan di sekitar mereka saat tanah perlahan memberi jalan ke sesuatu yang besar. Bantu aku di sini lagi, bisakah kita keluar dari bak cuci ini? Mereka menemukan bongkahan emas raksasa, jauh lebih besar dari yang mereka duga. Ukurannya membuat mereka terdiam. Beratnya yang luar biasa sangat membebani, tetapi kegembiraan mereka dengan cepat berubah menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana cara membawanya. Mereka mencoba menariknya dengan mengikatkannya ke mobil dengan tali tebal. Membungkusnya erat-erat di sekeliling bongkahan emas, dan menempelkannya ke bemper. Mereka masuk ke mobil dan melaju perlahan, tetapi ban menggali tanah. Mesin meraung, emas itu menolak untuk bergerak. Ikat lagi, mereka mencobanya lagi, menyesuaikan sudut, mengencangkan simpul, dan memberikan lebih banyak tenaga, tetapi tetap tidak berhasil. Emas itu tidak bergerak. Frustrasi bercampur dengan kekaguman, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus menggali, menemukan semakin banyak lagi, sampai tumpukan itu lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Tanah seolah terus memberi. Seolah-olah mereka telah menemukan sebuah harta karun tersembunyi, yang terkubur jauh di padang pasir. Namun, saat matahari mulai terbenam di balik bukit-bukit yang jauh, bayangan memanjang, dan udara mulai mendingin. Keith mendongak ke langit yang semakin gelap, dan menyarankan agar mereka berhenti untuk sekarang. Mereka perlu mengumpulkan kayu bakar sebelum matahari terbenam, untuk menjauhkan anjing-anjing liar. Api menyala dengan baik, mereka tidak akan mengganggu kita. Dia menunjuk ke semak-semak yang berserakan di dekatnya, dan mulai mengumpulkan apa yang bisa dia temukan. Sementara Virgil diam-diam bergabung, keduanya menyadari bahwa malam akan segera tiba. Dan bersamanya, apapun yang mungkin ada di padang pasir. Mereka mengumpulkan kayu, dan mereka duduk di dekat api,
membicarakan penemuan mereka, yang berarti Virgil tidak akan pergi ke komplek, kan? Sekarang mereka telah menemukan harta karun yang akan langsung membuat mereka kaya. Kit bersikeras mereka merayakannya. Karena mereka menemukan setumpuk emas, mereka bangkit dan menari bahagia, membayangkan masa depan mereka. Hei, di mana partnerku yang sialan itu? Ayo bangun, Bung. Kemudian malam itu, Kit menyarankan bahwa salah satu dari mereka harus mengambil ekskavator untuk mengeluarkannya. Ketika Virgil bertanya mengapa salah satu dari mereka, Kit memberitahunya, akan lebih baik jika salah satu dari mereka tinggal di sini bersama emas, menjaganya. Kit mengatakan, dia tahu suatu tempat, beberapa hari perjalanan ke timur yang memiliki ekskavator, tetapi akan membutuhkan 2 hari untuk sampai ke sana, dan 2 hari kembali, ditambah 1 hari untuk memperbaiki ekskavator, jadi total 5 hari. Dia memberitahu Virgil bahwa dia akan tinggal di sini, dan menunggunya dengan emas sementara dia pergi ke alamat yang dia berikan dan membawa ekskavator setelah berpikir keras. Virgil menyarankan dia tinggal di sini, dengan emas, sementara Kit pergi dan membawa ekskavatornya. Karena dia tahu di mana mendapatkan ekskavatornya, Kit memberitahunya bahwa dia tidak percaya bahwa dia akan bisa menjaga dirinya sendiri, tetap hidup dan sehat selama itu, apalagi menjaga emas. Asupan air dan makanannya juga mungkin tidak memungkinkan dia untuk tetap waspada dan sehat. Karena dia tidak terbiasa dengan lingkungan yang keras ini. Tidak peduli bagaimana Kit mencoba meyakinkan Virgil untuk pergi, dia tetap pada pendiriannya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan tinggal di sini. Kurasa aku akan tetap di sini saja, dengan emasnya. Kit akhirnya menyerah, dan di pagi hari, mereka mulai berbagi sumber daya mereka seperti air dan makanan. Kit juga memberinya telepon satelit dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menelepon untuk memberitahunya perkembangannya. Jaga telepon satelit ini, baik-baik, ya. Sebelum pergi Kit memberitahu Virgil semuanya akan baik-baik saja. Dan ketika dia kembali, mereka akan lebih kaya dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah Kit pergi, Virgil menutupi emas itu dengan pasir, sebelum membangun tempat berteduh, sementara untuk beberapa hari. Dia kemudian mendirikan tenda, dekat tempat di mana dia bisa melihat emas dari dekat, lumayan strategis. Ingat apa yang dikatakan Kit tentang anjing liar di malam hari, jadi dia mengumpulkan kayu bakar, jaga-jaga. Untuk menjauhkan hewan liar darinya, dia sendirian di antah-berantah, kesepian banget dah. Tapi dengan harapan masa depan yang lebih baik setelah pengorbanan ini, saat malam tiba dia makan malamnya, dan duduk dalam diam, merenung. Sambil mendengar suara anjing liar menggonggong, dan binatang buas melolong dari kejauhan, serasa di kebun binatang. Di pagi hari dia menemukan dirinya di tanah setelah tertidur di malam hari, kecapekan rupanya. Dia mencoba menghemat air dan tidak menghabiskannya sekaligus, jadi dia tidak mencuci muka atau minum apapun. Irit banget, panasnya menyengat, tapi dia tetap diam. Menyimpan energinya, tiba-tiba, dia mendengar telepon berdering dari kejauhan di tenda, dia berlari ke arahnya, jantungnya berdebar kencang, kayak dikejar setan, tapi deringnya berhenti tepat sebelum dia bisa mengangkatnya. Nyesek banget. Dia berdiri di sana, sejenak menatap, lalu melangkah kembali keluar. Dia duduk di bawah terik matahari gurun, tanpa bergerak, keringat mengalir di dahinya, waktu berlalu lambat, lama-lama bosan juga. Dia memutuskan untuk membuat dirinya berguna dan mulai mengumpulkan kayu untuk malam, sambil menjelajah di atas pasir, daripada bengong. Dia menemukan sepotong pesawat tua yang rusak, kerangka logamnya masih utuh dan cukup untuk digunakan sebagai tempat berlindung, rejeki anak soleh. Dia membersihkan ruang di sekitarnya, memutuskan bahwa itu akan menjadi tempat dia tidur malam ini, dia duduk di dalam badan pesawat ala-ala pilot. Dan memutuskan untuk membuat beberapa penyesuaian dengan mengambil beberapa bagian pesawat untuk tendanya, lumayan buat nambah-nambah. Dia memanfaatkan bagian-bagian yang dia ambil dari pesawat dan membangun sendiri tempat berlindung yang lumayan, kreatif juga nih orang. Tubuhnya, bagaimanapun, tidak terbiasa dengan iklim yang keras jadi dia mengalami beberapa ruam di tubuhnya, tapi dia bertekad untuk bertahan hidup. Pantang menyerah, jadi dia terus berjalan, dia membawa bagian-bagian itu di punggungnya, dan membangun tempat berlindungnya, agar lebih nyaman, biar betah gitu. Matahari mulai terbenam, yang berarti dia harus membuat api untuk melindungi dirinya, kalau nggak bisa jadi santapan hewan buas. Saat ini, dia mulai merasa kesepian, bahkan mengajak bicara makhluk hidup apapun yang ditemukannya, sambil duduk di dekat emas itu. Dengan sabar menunggu kedatangan Kit, yang baru akan tiba beberapa hari lagi. Segumpal emas untuk seumur hidupmu, gumamnya, lalu mulai memukuli emas itu dengan fokus dan penuh tekad. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus permukaan,
dan yang mengejutkan, dia langsung bisa mematahkan bongkahan besar. Beratnya terasa di tangannya, berkilauan menjanjikan, tanpa membuang waktu. Dia membawa emas itu kembali ke tendanya, matahari masih menyengat saat dia berjalan hati-hati melintasi pasir. Sesampainya di dalam tenda, dia meletakkan emas itu dan menyeka keringat dari wajahnya. Saat itulah telepon berdering lagi. Dia mengangkatnya dengan cepat, kali ini dari Keith. Suaranya terdengar tegang di seberang sana. Dia bilang punya kabar buruk. Dia mungkin akan datang lebih lama dari perkiraan karena mesinnya kepanasan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan dia tidak mau mengambil resiko merusaknya lebih jauh. Mencoba tetap optimis, dia memberitahu Keith bahwa dia berhasil mematahkan bongkahan emas yang besar, berpikir kemajuan ini mungkin meredakan situasi, tetapi Keith tidak puas. Nada suaranya menajam, tidak terkesan dengan usahanya. Dia mengatakan bahwa sebongkah saja tidak cukup. Mereka tidak akan puas dengan jumlah yang lumayan, ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengambil semuanya. Jalur telepon terdiam sesaat sebelum Keith mengingatkannya bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk setengah-setengah di malam hari. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin kayu bakar yang bisa ditemukan, tetapi anjing-anjing liar mengepungnya. Akhirnya dia bisa menyingkirkan mereka berkat api unggun itu. Kemudian, di pagi hari, dia pergi ke tempat perlindungannya untuk tidur siang. Dia kehabisan makanan dan air, dan karena dehidrasi, dia sakit kepala selain iklim yang keras setelah itu. Dia meminum sebagian besar air yang dia punya, agar bisa berfungsi dengan baik dan menjalani harinya. Saat dia minum air, dia melihat seekor ular datang ke arahnya. Tetapi sebelum dia bisa membunuhnya, ular itu merayap pergi menjauh. Dia bisa saja menggunakan ular itu sebagai makanan, tetapi ular itu kabur sebelum sempat tertangkap, padahal dia sudah berusaha menangkapnya. Dia tidak sengaja menumpahkan airnya sudah sedikit sejak tadi, dan sekarang jadi lebih sedikit lagi. Dia memakan apa yang tersisa, dan menghabiskan harinya mencari-cari di pesawat. Sementara dia melakukan itu, dia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Jadi, dia bersembunyi di dalam pesawat. Orang itu berjalan ke arahnya, dan berdiri di samping pesawat, ternyata seorang wanita. Dia mengetuk jendela, dan duduk di depannya, bertanya apakah dia bersembunyi darinya. Jadi, kau mau keluar atau tidak? Virgil membawa bongkahan emasnya, dan keluar menghampirinya. Wanita itu bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini, dan menawarkan camilan dan minuman, tapi dia menolak. Mereka tidak akan menggigit. Dia terus bertanya serangkaian pertanyaan, karena dia curiga dengan apa yang sedang dia lakukan di sini. Kelaparan dan kekurangan air, padahal dia bisa menemukan air beberapa kilometer jauhnya. Dia semakin gugup setiap kali dia bertanya, yang semakin meningkatkan rasa ingin tahunya. Dia berjalan menuju tendanya, mencoba mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Virgil menawarkan dia untuk tinggal di pesawat. Sementara dia berjalan ke tenda, tapi dia mengikutinya ke tenda. Keberatan jika aku ikut, dan menghangatkan diri di sana. Api kecil yang pemalu di sana. Dia terus bertanya dari mana asalnya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke komplek, dan dia sedang menunggu temannya menjemputnya di jalan. Wanita itu tidak yakin dengan kata-katanya. Virgil merasa tidak enak badan. Karena sudah lama sejak dia minum air dan dehidrasi mulai menunjukkan efek sampingnya. Seperti halusinasi dan sakit kepala, wanita itu berjalan menuju tendanya, dan mencoba menghancurkannya. Tapi Virgil mengikutinya dan emosinya meledak. Saat dia mulai mengomel tentang kenapa dia ada di sini. Lalu dia membunuhnya demi menjaga emas itu tetap aman. Rasain loh, anak kota. Sekarang bagaimana? Dia mengubur mayatnya di gurun setelah mengambil semua sumber daya berguna dari sakunya, termasuk botol airnya. Setelah menguburkannya, dia melihat seekor anjing liar menyeret mayatnya pergi. Dia mengusir anjing itu, kemudian menyeret mayatnya ke tempat lain. Saat dia menyadari anjing-anjing liar mengepungnya, dia memutuskan untuk membakar mayatnya. Dia bisa merasakan sisa-sisa kemanusiaannya terkikis, tapi dia harus melakukan segala daya untuk bertahan hidup di sini. Dia tidur di dalam pesawat, di mana dia terbangun oleh dering telepon. Keith bertanya, apakah dia sudah mendapatkan emasnya? Dia memberitahu bahwa dia sudah mendapatkan ekskavatornya, hanya saja dia sedikit lambat karenanya. Virgil sudah mencapai batasnya dan mulai kehilangan harapan. Aku sudah dapat ekskavatornya, tapi benda sialan ini memperlambatku. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup lebih lama lagi di sini. Keith memberitahunya bahwa dia bisa menghubungi nomor ini, jika ingin menghubunginya, dan untuk tetap kuat, karena dia bergerak secepat yang dia bisa.
Virgil bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dia memperbaiki selangnya. Namun Kit memberitahunya bahwa dia sudah memperbaikinya sebelum berangkat. Saat dia sedang menelpon, dia mendengar suara mobil lewat. Ia bisa saja meminta bantuan dan pergi dengan bagian emasnya, tapi dia teringat kata-kata Keith dan memutuskan untuk bertahan. Tubuhnya semakin lemah, tetapi dia terus mengumpulkan kayu untuk malam itu. Angin bertiup begitu kencang, hingga badai gurun tercipta. Virgil berlari ke tendanya, tetapi badai mulai merobek tenda itu, dan semua barang-barangnya, termasuk makanan dan botol airnya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dengan angin itu, dan dia terlempar jauh di pasir. Dia terbangun tertutup pasir dan mencoba menemukan lokasi emasnya sekarang karena semuanya tertutup pasir, terlebih lagi. Dia tertusuk sepotong kayu di sekitar perutnya saat badai. Dia terus berusaha mencari lokasi emas itu, dan akhirnya dia melihatnya dan duduk di sampingnya. Dia mengeluarkan kayu dari perutnya dan mengobatinya menggunakan api. Dia tertidur di sana dan terbangun oleh seorang wanita yang melayang di atasnya, menodongkan panah, lalu menawarkan air. Dia tidak yakin, apakah dia bermimpi atau nyata. Wanita itu mirip dengan yang dia bunuh beberapa hari lalu. Hari semakin gelap ketika dia mendengar telepon berdering dari kejauhan. Dia merangkak dan menjawabnya, memberitahu Keith bahwa ada seorang wanita di sana, tapi sekarang dia tidak bisa melihatnya. Keith langsung bertanya, apakah wanita itu melihat emasnya? Virgil berkata tidak dan bertanya di mana Keith. Wanita itu muncul di depannya dan menawarkan makanan, tapi dia menolak. Wanita itu lalu menawarkan untuk mengantarnya ke lubang air, tapi dia menyuruhnya pergi sendiri. Sebelum pergi, wanita itu bertanya apakah dia melihat adiknya. Dia diam saja. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu berbalik dan pergi. Dia berbaring sejenak dan telepon berdering lagi. Kit memberitahunya bahwa dia sudah dekat dan bisa melihat asapnya. Ketika Virgil melihat ke atas, dia menyadari dirinya dikelilingi oleh anjing liar yang sangat ingin berpesta pora. Anjing-anjing itu mulai menyerangnya dan dia menyuruh Kit untuk cepat. Anjing-anjing itu terus menyerangnya dengan ganas. Dengan mengepungnya dari kiri ke kanan, Kit dengan hati-hati mengamati apa yang terjadi dari sebuah bukit dan sepertinya dia sudah berkemah di sini untuk sementara waktu dan hanya menunggu kesempatan ini. Dia diam-diam menyaksikan anjing-anjing itu menyerang Virgil hingga tewas. Sementara dia ditelepon dengannya, aku melindungimu. Virgil mengerti apa yang terjadi dan bahwa Keith telah mempermainkannya. Dia berteriak marah, tapi dia langsung menerima nasibnya. Ketika anjing-anjing itu mulai menggigit sebagian tubuhnya dan menyeretnya pergi, Keith mengawasi semuanya, dan akhirnya memutuskan untuk berkendara ke tempat kejadian sementara Virgil berada di saat-saat terakhirnya. Dia berkendara ke tempat itu dengan sebuah ekskavator, tekad membara di matanya, saat dia mendekati lokasi yang telah lama dicari. Setelah mengamati sekeliling dan memastikan emas itu akhirnya ditemukan, ia menghentikan kendaraannya. Mesinnya berdesing pelan saat ia duduk sejenak, mungkin membiarkan penemuan besarnya itu meresap. Kemudian ia membuka pintu dan keluar dari mobil, sepatunya berderit di tanah kering. Tetapi, tepat saat ia mengambil langkah pertama menuju harta karun, suara siulan tajam membelah kesunyian. Dalam sekejap, sebuah anak panah menembus dadanya, mengenai jantungnya dengan presisi mematikan. Keterkejutan terpancar di wajahnya saat tubuhnya menegang, ia terhuyung, mata terbelalak dan bingung. Tak mampu memahami apa yang terjadi, ia berlutut, mencengkeram panah. Darah merembes melalui jari-jarinya. Dalam hitungan detik, ia ambruk ke tanah, tubuhnya tak bergerak, pandangannya kosong, tak pernah menyadari apa atau siapa yang menyerangnya. Seolah-olah bumi yang ingin dieksploitasinya berbalik melawannya di detik-detik terakhir itu. Beban perbuatan masa lalunya seolah menggantung di udara, karma, sunyi, dan tanpa ampun. Telah menemukan momennya. Dan begitu saja, semuanya berakhir tiba-tiba, kejam, dan tanpa belas kasihan. Hanya menyisakan keheningan dan perasaan tragedi yang membekas.